Fisiologi Hukum. Topik ke-32 dari 50 topik. Pengertian kesadaran hukum, bagian kedua. Pengertian pelanggaran lalu lintas. Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau KUHP, tindak pidana dibedakan antara kejahatan, atau rekat delikteri, dan pelanggaran, atau wets delikteri. Disebut Rechtsstreitin atau tindak pidana hukum, yang artinya sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang, melainkan memang pada dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang pada kejahatan telah mengandung sifat tercela, atau melawan hukum, yakni pada masyarakat, jadi berupa melawan hukum material. Sebaliknya, wets delikteri sifat tercelanya suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya wets delikteri adalah undang-undang. Jenis pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana. Pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Dalam hal ini, pelanggaran lalu lintas merupakan jenis tindak pidana pelanggaran, atau wets delikteri, di mana perbuatan itu dikatakan melawan hukum, mengandung sifat tercela, karena telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai ketentuan hukum berlalu lintas. Kategori pelanggaran lalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan memiliki pasal-pasal yang mengatur tentang larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban bagi pengguna dan penyelenggara jalan yang termasuk kategori pelanggaran lalu lintas, sebagai berikut. A. Pelanggaran terhadap kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor. Kewajiban. 1. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan raya wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor, pasal 57 ayat 1. A. Perlengkapan bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia, pasal 57 ayat 2. B. Perlengkapan bagi kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih sekurang-kurangnya terdiri atas 1. Sabuk keselamatan, 2. Ban cadangan, 3. Segitiga pengaman, 4. Dongkrak, 5. Pembuka roda, 6. Helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah, dan 7. Peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan kendaraan bermotor diatur dengan peraturan pemerintah, pasal 57 ayat 4. A. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan, wajib dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor, pasal 68 ayat 1. B. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan, pasal 77 ayat 1 C. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis, pasal 106 ayat 3. 1. Persyaratan teknis terdiri atas A. Susunan, B. Perlengkapan, C. Ukuran, D. Karoseri. 2. Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, A. Pemuatan, B. Penggunaan, C. Penggandengan kendaraan bermotor, dan atau D. Penempelan kendaraan bermotor, pasal 48 ayat 2. B. Persyaratan laik jalan ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas 1. Emisi gas buang, 2. Kebisingan suara, 3. Efisiensi sistem rem utama, 4. Efisiensi sistem rem parkir, 5. Kincup roda depan, 6. Suara klakson, 7. Daya pancar dan arah sinar lampu utama, 8. Radius putar, 9. Akurasi alat penunjuk kecepatan, 10. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, dan 11. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan. C. Pasal 106 ayat 5. Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan 1. Surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor. 2. Surat izin mengemudi. 3. Bukti lulus uji berkala, dan atau 4. Tanda bukti lain yang sah. D. Pasal 106 ayat 6. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan. E.
Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Pasal 106 ayat 7. F. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Pasal 106 ayat 8. Larangan. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas. Pasal 58. Kewajiban. 1. Pengguna jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 104 ayat 3. Dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan A. Memberhentikan arus lalu lintas dan, atau pengguna jalan, B. Memerintahkan pengguna jalan untuk jalan terus, C. Mempercepat arus lalu lintas, D. Memperlambat arus lalu lintas, dan, atau E. Mengalihkan arah arus lalu lintas. Pasal 104 ayat 1. 2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Pasal 106 ayat 1. 3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Pasal 106 ayat 2. 4. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan A. Rambu perintah atau rambu larangan, B. Marka jalan, C. Alat pemberi isyarat lalu lintas, D. Gerakan lalu lintas, E. Berhenti dan parkir, F. Peringatan dengan bunyi dan sinar, G. Kecepatan maksimal atau minimal, dan, atau H. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain. Pasal 106 ayat 4. 5. Pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama kendaraan bermotor yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu. Pasal 107 ayat 1. 6. Pengemudi sepeda motor wajib menyalakan lampu utama pada siang hari. Pasal 107 ayat 2. 7. Pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Pasal 112 ayat 1. 8. Pengemudi kendaraan yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat. Pasal 112 ayat 2. 9. Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan. Pasal 121 ayat 1. Larangan. 1. Pengendara kendaraan tidak bermotor dilarang A. Dengan sengaja membiarkan kendaraannya ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan, B. Mengangkut atau menarik benda yang dapat merintangi atau membahayakan pengguna jalan lain, dan, atau C. Menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor. Pasal 122 ayat D. 2. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari satu orang. Pasal 106 ayat 9. Kewajiban. 1. Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa hal berikut ini. A. Rambu lalu lintas. B. Marka jalan. C. Alat pemberi isyarat lalu lintas. D. Alat penerangan jalan. E. Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan. F. Alat pengawasan dan pengamanan jalan. G. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat. Dan H. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. Pasal 25 ayat 1. Demikianlah materi topik ke-32 Sosiologi Hukum. Channel Bernard Simamora tutorial ini dipastikan sangat bermanfaat bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia atau siapa saja yang ingin menambah wawasan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.